Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film animasi yang berjudul Ted the Lost Explorer. Film ini bercerita tentang seorang bocah yang bercita-cita menjadi seorang arkeolog. Namun jalan hidupnya tak sesuai dengan impiannya. Sampai kemudian sebuah kecelakaan membawanya ke sebuah petualangan. Bagaimana kisahnya? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang bocah yang sedang bermain di halaman rumahnya. Dia bernama Ted, seorang anak yang sangat menyukai semua hal tentang arkeologi. Tak sengaja dia menemukan sebuah benda terkubur di halaman belakang rumah mereka, yang mana itu adalah benda peninggalan milik ayahnya. Ted sendiri tinggal berdua bersama neneknya, sedangkan kedua orang tuanya sudah lama meninggal. Scene lalu berganti, beberapa tahun pun sudah berlalu. Ted kini sudah tumbuh dewasa. Terlihat dia sedang melewati beberapa jebakan yang sangat mematikan, demi mengambil sebuah harta karun yang berbentuk seperti botol. Namun ternyata itu hanyalah imajinasi Ted semata. Dan Ted saat ini bukanlah seorang arkeolog, melainkan seorang pekerja konstruksi bangunan biasa. Bosnya juga kerap memarahinya, dikarenakan kelakuan konyol Ted yang bertingkah seperti seorang arkeolog di tempat kerjanya. Namun Ted beralasan jika banyak barang-barang penting di tempat galian mereka. Sang bos yang tak tahan lagi dengan tingkah Ted kemudian memutuskan untuk memecahnya. Namun Ted tak patah semangat. Dia kemudian membawa botol temuannya ke sebuah museum, tempat yang selalu ia kunjungi. Sampai-sampai Melinda, wanita penjaga tempat itu, bosan melihat dirinya. Di museum itu ia berteman dengan seorang arkeolog sungguhan bernama Profesor Humbert. Ted lalu memberikan botol temuannya kepada Profesor Humbert. Namun sama seperti benda-benda temuan Ted lainnya, botol itu hanyalah botol cola biasa yang dibuat beberapa tahun sebelumnya. Walau begitu, sang profesor terus memberikan semangat pada Ted. Tak lupa Ted kemudian memberikan surat titipan dari Melinda kepada Profesor Humbert, yang mana surat itu berasal dari Profesor Laprof, yaitu teman lama Profesor Humbert. Dia dikabari jika kunci menuju Paititi sudah ditemukan, yaitu kota kuno suku Inca yang sudah mereka cari selama 30 tahun. Profesor Humbert kemudian memperlihatkan sepotong tablet batu kepada Ted, yang diyakini sebagai kunci menuju Paititi. Dan sekarang potongan tablet lainnya ada pada Profesor Laprof. Karena itulah Profesor Humbert diminta untuk datang ke Peru, guna menyatukan potongan tablet batu mereka masing-masing. Namun penerbangan yang dipesankan untuknya tinggal beberapa jam lagi. Ted lalu memberikan tumpangan pada Profesor Humbert menuju bandara. Selama di perjalanan, Profesor Humbert bercerita, yang mana pada 500 tahun yang lalu, bangsa Spanyol hendak mengambil harta karun emas suku Inca. Suku Inca kemudian meminta bantuan roh alam untuk menyembunyikan emas mereka. Roh alam lalu membawa mereka ke sebuah tempat rahasia bernama Paititi. Emas mereka disembunyikan di sana. Sebagai gantinya, roh alam memberikan mereka patung emas dengan kekuatan ajaib. Bagi siapa yang menjaganya akan diberkati dengan keabadian. Dan banyak orang percaya jika suku itu masih tinggal di Paititi sampai sekarang. Tak lama berselang mereka pun sampai di bandara. Sebagai kenangan, Profesor Humbert memberikan topinya pada Ted. Namun Profesor Humbert lupa membawa tasnya. Ted kemudian berniat untuk mengembalikannya. Sementara itu, Profesor Humbert tak sengaja terpeleset hingga terjatuh. Dia lalu meminta pil obatnya pada Ted. Tapi Ted malah memberikan pil obat yang salah. Dia malah memberikan obat tidur dengan jumlah yang sangat banyak. Tak butuh waktu lama, Profesor Humbert pun langsung tertidur. Sementara itu, Ted tak menyadari jika ada yang sedang mengintai mereka dan melaporkan tentang tablet batu itu pada seseorang. Ted yang sangat bingung tak tahu harus berbuat apa. Sampai kemudian dia mendapatkan sebuah ide. Dia lalu berangkat ke Peru menggantikan Profesor Humbert bersama anjingnya Jeff. Setibanya di Peru, dia bertemu dengan Freddy yang ditugaskan untuk menjemputnya. Freddy merupakan seorang sales MLM yang juga mempunyai banyak pekerjaan sampingan. Di sana juga ada seorang gadis cantik yang bernama Sarah sedang menunggunya. Dia adalah putri Profesor Laprof. Kecantikan gadis itu seketika saja membuat Ted sangat terpesona.
Namun tiba-tiba sekelompok orang langsung menculik dirinya. Dia kemudian dibawa kabur dari tempat itu. Tak mau berdiam diri, Sarah dan Freddy dengan cepat langsung mengejarnya. Sedangkan itu seorang pria bertangan robot bernama Koponen memaksa Ted untuk memberikan tablet batunya. Ted lantas menjelaskan jika benda itu tak ada padanya, yang mana tasnya dan semua barangnya tadi tertinggal di bandara, dan kini tablet itu ada pada Sarah. Namun tetap saja Koponen tak peduli. Dia malah semakin mengancam Ted menggunakan tangan robotiknya. Tak punya pilihan lagi, Ted pun langsung menyerang pria itu. Seketika saja kekacauan pun langsung terjadi. Tapi pada akhirnya Ted berhasil keluar dari mobil itu. Di saat yang bersamaan, Sarah dan Freddy juga datang menjemputnya. Namun mereka tak mengetahui jika anak buah Koponen berhasil menembakkan pelacak di mobil mereka, yang kemudian benda itu langsung dimakan oleh Jeff. Selama di perjalanan, Ted memperkenalkan dirinya kepada mereka berdua. Dia juga berbohong dengan berkata jika dirinya merupakan seorang profesor yang diminta oleh Profesor Humber untuk menggantikannya menemui mereka. Tak lama berselang mereka pun sampai di rumah Profesor Lavrov. Namun mereka tak menemukan siapa-siapa di sana, selain melihat tempat itu yang sangat berantakan. Sesaat kemudian burung peliharaan Profesor Lavrov bernama Beljony datang pada mereka, sembari membawa potongan tablet batu milik Profesor Lavrov. Sang profesor juga berpesan jika dia pergi ke Machu Picchu saat ini. Beljony lalu memberitahukan jika Koponen sudah menculik Profesor Lavrov beberapa waktu sebelumnya. Mereka lalu menyatukan potongan tablet batu itu satu sama lain. Pada batu itu tertulis skrip kuno yang tentunya tak bisa mereka baca. Dan kini hanya Profesor Lavrov dan Humbert lah yang bisa membacanya. Sarah kemudian hendak berangkat menuju Machu Picchu untuk menemui sang ayah. Semula Ted tak ingin ikut bersamanya. Namun setelah melihat penampilan seksi Sarah, dia pun langsung berubah pikiran. Mereka bertiga kemudian berangkat menggunakan kereta api, tanpa mengetahui jika Koponen dan anak buahnya sudah mengikuti mereka. Tak butuh waktu lama, Koponen berhasil merebut tablet batu itu dari mereka. Tapi tiba-tiba Beljony langsung mengambilnya kembali. Sayangnya Beljony tak sengaja menjatuhkannya di atap kereta api itu. Sarah lantas coba mengambilnya. Namun anak buah Koponen tak membiarkannya begitu saja. Ted kemudian hendak datang membantunya. Tapi Koponen langsung menghentikannya. Di lain sisi, Beljony berhasil mendapat kembali tablet batunya. Sarah juga sudah mengetahui siapa orang yang mengejar mereka, yang tak lain adalah organisasi perampok yang bernama Odysseus. Sementara itu, Beljony lagi-lagi menjatuhkan tablet batunya. Ted dan Koponen kemudian saling memperebutkannya. Tapi keberuntungan masih berpihak pada Ted. Dia berhasil mendapat kembali batunya dan juga lolos dari mereka. Setelah itu, Sarah menjelaskan siapa Odysseus kepada Ted, yaitu organisasi penjahat yang memburu harta karun ke seluruh dunia. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan menunggangi beberapa lama, guna mengelabui Koponen beserta anak buahnya. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, mereka pun akhirnya sampai di Machu Picchu, yaitu sebuah situs peninggalan kerajaan suku Inca yang sangat terkenal. Namun sayang mereka sudah terlambat. Ayah Sarah sudah tak lagi berada di tempat itu. Mereka menemukan tempat kediaman ayah Sarah yang sudah berantakan. Di tempat itu Sarah melihat foto masa kecilnya bersama ayah dan ibunya. Hal itu membuat Sarah kembali bersedih, mengingat sang ibu yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Foto itu sendiri diambil di gurun naskah. Seketika saja Sarah langsung teringat akan sesuatu, yang mana dulu sang ayah pernah berkata padanya, jika reruntuhan yang ada di gurun itu menunjukkan jalan menuju Paititi. Karena itulah Odysseus sangat membutuhkannya. Beberapa saat kemudian mereka segera berangkat menuju gurun naskah. Tapi di perjalanan Koponen dan anak buahnya berhasil menemukan mereka. Mereka kemudian mencoba kabur dari tempat itu. Usaha mereka pun akhirnya berhasil dengan menaiki sebuah balon udara. Sarah pun sangat bingung bagaimana Odysseus bisa terus-menerus menemukan mereka. Dan tak butuh waktu lama semuanya pun langsung terjawab ketika Jeff memuntahkan alat pelacak yang selama ini ada di perutnya. Sesaat kemudian Odysseus kembali berhasil menemukan mereka. Mereka pun akhirnya ditangkap dan dibawa ke suatu tempat, yaitu sebuah kuil kuno tepat berada di tengah-tengah gurun naskah. Di tempat itu Sarah akhirnya dipertemukan kembali dengan ayahnya.
Selain itu, ada juga Max Mordon yang diculik ke tempat itu. Max sendiri merupakan arkeolog selebriti yang sangat dikagumi oleh Ted, yang mana dia ternyata merupakan kekasih dari Sarah. Max lalu meyakinkan Sarah agar memberikan tablet batunya pada komponen. Dengan begitu dia yakin mereka akan selamat. Secara terpaksa Sarah kemudian memberikannya. Namun hal itu membuat sang ayah sangat kecewa. Komponen lalu menempelkan tablet batunya pada portal batu yang ada di gua itu. Di saat yang bersamaan portal batu itu mulai bergerak dan menunjukkan skrip kuno yang hanya bisa dibaca oleh Profesor Lavrov. Dengan todongan senjata, sang profesor secara terpaksa membaca apa yang tertulis di batu itu. Dia juga coba berusaha memberikan sebuah kode pada Sarah. Setelah selesai membacanya, komponen lalu membawa Profesor Lavrov dan Max pergi bersamanya. Sedangkan Sarah dan Ted akan tinggal di tempat itu sebagai jaminan. Namun Sarah percaya jika sang ayah tak menyerah begitu saja. Sementara itu Ted mulai merasakan ada sesuatu di balik portal batu itu. Mereka berdua kemudian coba mendorongnya. Dan benar saja, portal batu itu ternyata bisa dibuka. Dan mereka menemukan sebuah kain wol di dalamnya. Yang mana pada kain itu tergambar peta sesungguhnya menuju Paititi. Sarah pun akhirnya tersadar jika sang ayah juga sudah mengetahuinya. Dan kini ia sedang mengelabui Odysseus untuk menggali tempat yang salah. Namun masalah besar mulai terjadi ketika Freddy mencabut salah satu lempengan emas yang ada di dinding gua itu. Secara perlahan dinding atas gua itu mulai turun dan hendak mengimpit mereka. Secepat mungkin Ted mencari jalan keluar dari tempat itu. Sementara Sarah coba menerjemahkan peta yang tergambar pada kain wol itu. Sesaat kemudian Jeff berhasil menemukan jalan keluar dari gua itu. Di saat yang bersamaan Sarah juga berhasil menerjemahkan peta pada kain itu. Mereka pun akhirnya berhasil keluar dengan selamat dari gua itu. Setelah itu mereka lalu melanjutkan perjalanan menggunakan ekskavator yang terparkir di tempat itu. Ted lalu hendak memberitahukan pada Sarah siapa dirinya yang sebenarnya. Namun tiba-tiba saja dia mengurungkan niatnya. Beberapa waktu kemudian mereka pun sampai di sebuah hutan yang tepat berada di tengah-tengah gurun naskah. Mereka pun memutuskan untuk bermalam di hutan itu. Pada keesokan harinya, Odysseus sudah memulai penggalian mereka. Di sini pun akhirnya terungkap jika Max adalah dalang dari semuanya. Dia hanya berpura-pura diculik untuk menipu Sarah dan juga Profesor Lavrov. Namun dia juga mulai curiga pada Profesor Lavrov setelah tak menemukan apa-apa selama 24 jam melakukan penggalian. Sedangkan itu Ted dan Sarah mulai menjelajahi hutan tempat mereka berada. Mereka juga saling berpencar untuk mempercepat pencarian. Namun tak lama setelah itu, seekor puma tiba-tiba muncul dan langsung mengejar Ted. Sekuat tenaga Ted mencoba kabur dari makhluk ganas itu. Dia kemudian meminta bantuan pada Freddy. Namun bukannya membantu, Freddy malah memberikan jubah matador pada Ted. Layaknya seorang matador, Ted kemudian coba menaklukkan binatang buas itu. Tapi konyolnya usahanya sia-sia. Puma itu pun masih terus mengejarnya. Tak tinggal diam, Sarah dan Freddy pun mulai membantunya dengan melempari hewan ganas itu menggunakan buah kelapa. Usaha mereka pun akhirnya berhasil mengusir puma itu dari tempat itu. Sementara itu Ted menemukan beberapa bebatuan aneh di bawah sebuah pohon. Setelah menelusurinya, dia akhirnya menemukan apa yang mereka cari, yaitu kota kuno Paititi yang sudah lama menghilang, tepat di sebuah lembah tak jauh dari mereka. Mereka lalu pergi ke sana dan menemukan sebuah batu bersimbol kota Paititi. Ted lantas coba memeriksanya, namun secara tiba-tiba, batu itu hancur dan banyak kelelawar keluar dari dalamnya. Namun hal itu menimbulkan masalah baru. Ketika komponen melihat kelelawar yang berkeluaran dari lubang itu, Ted kemudian coba mengukur kedalaman lubang itu menggunakan sebuah bandul. Namun seseorang misterius di dalamnya tiba-tiba langsung menangkap benda itu. Sesaat kemudian gemuruh kendaraan mulai terdengar dari kejauhan. Dan ternyata itu adalah Odysseus yang sudah berhasil menemukan mereka. Komponen lalu membawa Sarah dan sang ayah masuk ke dalam lubang itu. Sementara itu Max memberi kode pada anak buahnya untuk menghabisi Ted dan juga Freddy. Sesampainya di dasar lubang itu mereka dihadapkan pada dua pintu gua. Profesor Lavrov kemudian mengarahkan mereka masuk melalui pintu sebelah kiri.
Di lain sisi, anak buah Max hendak membunuh Ted dan juga Freddy. Tapi dengan bantuan Jeff, Ted masih bisa melakukan perlawanan. Dia kemudian mengajar mereka satu persatu menggunakan ekskavator. Setelah itu, Ted langsung turun ke dalam lubang itu. Namun dia masuk ke dalam pintu gua yang berbeda. Di dalam tempat itu, Ted merasakan ada yang sedang mengawasinya. Dan betapa terkejutnya dia ketika satu sosok mumi menghampiri dirinya. Tapi konyolnya, mumi itu sama paniknya seperti Ted. Mereka berdua pun kabur terkocar-kacir setelah saling melihat satu sama lain. Secara kebetulan Ted bertemu dengan Sarah dan yang lainnya. Ted pun langsung memberitahukan siapa Max yang sebenarnya. Setelah sebelumnya dia melihat Max memberi kode pada anak buahnya untuk membunuh dirinya. Namun Max juga memberitahukan jika Ted seorang pembohong yang mengaku sebagai seorang arkeolog. Ted yang tak bisa mengelak lagi akhirnya memberitahukan jika ia hanyalah seorang pekerja bangunan biasa. Hal itu tentunya membuat Sarah sangat kecewa. Terlebih lagi pada Max yang sudah menculik ayahnya dan juga hendak membunuh Ted. Pada saat itu dia pun langsung memutuskan hubungannya dengan Max. Namun Max sama sekali tak peduli. Dia lalu memerintahkan mereka untuk memasuki gua itu lebih dalam lagi. Sementara itu di tempat yang berbeda, si mumi sedang menentukan jebakan apa yang akan digunakannya. Sesaat kemudian bola batu besar berapi tiba-tiba muncul dari atas mereka dan mulai menggelinding hendak melindas mereka semua. Dengan cepat mereka coba menyelamatkan diri. Namun Ted hampir saja terlindas. Beruntungnya Sarah datang untuk membantunya. Setelah itu perjalanan mereka pun terus berlanjut. Sementara itu si mumi masih belum menyerah. Dia sudah merencanakan jebakan selanjutnya untuk mereka. Ted dan yang lainnya akhirnya sampai di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan tali yang bergelantungan. Di sana juga terdapat sebuah pintu batu tertutup menuju ruangan selanjutnya. Untuk membukanya, Max lalu menarik salah satu tali berwarna emas. Namun bukannya membuka pintu itu. Lantai batu yang mereka injak mulai runtuh terjatuh ke bawah. Ted pun langsung meminta Sarah dan ayahnya untuk merapat ke dinding ruangan itu. Sementara dia mulai menarik tali-tali di tempat itu secara bersamaan. Akibatnya semua lantai di ruangan itu pun mulai runtuh satu persatu. Sementara itu Profesor Lavrov berhasil membaca tulisan yang ada di dinding ruangan itu. Dia lalu meminta Ted untuk menarik tali berwarna merah. Namun tentu saja Max dan anak buahnya tak membiarkan Ted lolos begitu saja. Mereka lalu coba menghentikannya. Namun keberuntungan masih berpihak pada Ted. Dia bahkan berhasil mengalahkan komponen yang hendak membunuhnya. Setelah itu Ted langsung menarik tali yang berwarna merah. Di saat yang bersamaan pintu batu itu pun langsung terbuka. Namun Max malah memanfaatkan momen itu untuk masuk terlebih dahulu. Di dalam sana Max akhirnya menemukan apa yang mereka cari-cari, yaitu patung emas suku Inka yang konon katanya memiliki kekuatan keabadian. Di saat hendak menghancurkannya tiba-tiba muncul sesuatu, yaitu monster golem batu raksasa yang dikendalikan oleh si mumi. Mumi itu kemudian coba memperingatkan Max. Dia berkata sudah menjaga patung itu selama 500 tahun dan tak akan membiarkan siapapun mencurinya. Di saat yang bersamaan Max melihat batu biru yang dipegang oleh si mumi, yang ternyata benda itulah yang mengendalikan monster batu raksasa itu. Mengetahui itu Max lalu berpura-pura menyerah. Namun secara tiba-tiba dia langsung merebut kedua batu itu dari si mumi. Sesaat kemudian Ted datang ke tempat itu untuk menghentikannya. Dia juga menyempatkan diri membantu si mumi yang hampir jatuh ke jurang. Tapi Max langsung menyerangnya. Dengan penuh perjuangan Ted berusaha untuk menghindar. Dia juga coba memanjat monster golem batu itu dan coba merebut batu yang mengendalikan monster itu dari Max. Namun sayang Max memukulnya hingga terjatuh. Setelah itu dia lalu hendak menemukan tubuh Ted. Dengan sisa tenaganya Ted berusaha meminta pertolongan pada si mumi. Si mumi lalu memberikan bandul milik Ted yang ada padanya. Dengan cepat Ted langsung melempar benda itu dan tepat mengenai Max. Monster golem batu itu pun akhirnya terjatuh ke dalam jurang. Tak sengaja dia juga menghancurkan kristal kaca yang melindungi patung emasnya. Dan sialnya lagi Max lebih dulu mendapatkannya. Ted hendak menghentikannya namun si mumi langsung menahannya. Sesaat setelah Max mengambil patung emasnya tiba-tiba terjadi sesuatu. Sebuah pintu batu besar di belakangnya mulai terbuka. Di saat yang bersamaan tubuh Max juga perlahan mulai berubah.
hingga akhirnya dia menjadi mumi seutuhnya. Dan ternyata itu adalah kehidupan abadi yang dimaksud berasal dari patung itu. Kini Max pun tak bisa berbuat apa-apa lagi selain menjadi mumi untuk selamanya. Si mumi lalu memperlihatkan pada mereka kota Paititi yang sebenarnya berada di tempat itu, yaitu kota emas suku Inka yang mana semua penduduknya sudah berubah menjadi mumi. Si mumi lalu memerintahkan prajuritnya untuk memasukkan Max ke dalam penjara. Dia juga ragu untuk membiarkan Ted dan yang lainnya pergi dari tempat itu. Dia takut jika orang lain akan datang lagi ke tempat itu. Mendengar itu, Ted lalu berjanji bahwa tak akan ada orang yang datang lagi ke tempat itu. Untuk meyakinkannya, Ted juga memberikan satu-satunya barang peninggalan ayahnya. Setelah itu, mereka pun akhirnya saling sepakat satu sama lain. Kota Paititi yang melegenda akan tetap hilang sebagai legenda. Dan film pun berakhir. Baiklah teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita yang Mimin bawakan. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.